Ini perkara-perkara yang disunahkan, bukan perkara-perkara yang wajib. Kalau yang wajib kemarin udah kita bahas. Nanti bakal disebutkan 3 poin dalam hadis ini, ya, dalam pasal ini akan disebutkan 3 poin, dan 3 poin ini adalah ibadah-ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib, ya mafhum lah, kita paham semua bahwasanya yang wajib itu ya harus kita jalanin, nggak boleh kita tinggal. Sekalipun kita tinggal karena ada uzur, wajib kita kodok, kan begitu. Nah, tapi jalan menuju pintu kebaikan ini bukan lagi perkara-perkara yang wajib saja, tapi yang dapat mendukung, mempercepat atau mendatangkan cintanya Allah kepada hamba-hambanya adalah dengan sebab pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah. Contoh begini, anak belajar, anak kita belajar, besok ada ulangan, malamnya dia belajar, kira-kira wajar apa enggak? Wajar. Sebab apa? Ya besok ada ulangan kok, ya dia belajar wajib. Kalau kagak belajar, ya maka ulangannya bisa acak-acakan nih. Maka ketika dia belajar saat besok ada ulangan, ya biasa aja. Tapi ketika besok nggak ada ulangan, bahkan ketika besok libur sekolah, ini malam, bocah kita masih belajar, istimewa nggak? Istimewa. Lantaran apa? Ya karena besok nggak ada pelajaran, nggak ada sekolah, tapi kok ini malam masih belajar. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, biasa aja. Wong muslim kok, yang wajib dilaksanain, ya wajar-wajar aja. Tapi ketika seorang muslim lepas perkara ibadah-ibadah yang wajib udah dia jalanin, kemudian dia tambahin dengan pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah, ini orang yang istimewa. Kata Allah begini, di situ saya tuliskan satu hadis qudsi. Itu cuma penggalannya aja. Kalau mau lengkapnya begini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, wali di situ, wali itu kekasihnya Allah. Siapa yang memusuhi kekasihnya Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengizinkan orang-orang untuk memerangi orang tersebut kalau kita memusuhi kekasih Allah. Nah, kemudian wama taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah hambaku itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai setelah pelaksanaan ibadah-ibadah wajibnya. Artinya setelah melaksanakan ibadah wajib, maka Allah sangat mencintai itu hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Artinya apa? Begini Pak, orang bisa Allah angkat jadi kekasihnya bukan hanya lantaran melaksanakan ibadah wajib doang. Puguh dah tuh sampai, ya maklum gitu. Kalau kita ngelaksanain ibadah wajib mah emang udah semestinya. Tapi kalau kita ngelaksanain ibadah sunnah, maka Allah akan lebih mencintai kita. Sebab apa? Lantaran pelaksanaan ibadah sunnah tersebut. Dan jangan kaget, ketika satu waktu emang udah mudawamah banget, continue banget kita laksanain ibadah-ibadah sunnah kita, maka Allah angkat kita jadi kekasihnya. Dalam arti lain, Allah angkat kita jadi walinya. Nggak percaya? Nih, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta ahibbahu, sampai-sampai aku mencintainya. Saya tulis hadisnya sampai situ doang, potongannya, penggalannya masih panjang. Lantas kalau Allah udah mencintai seorang hamba bagaimana? Nih, fa idza ahbabtuhu, maka tatkala aku mencintai hambaku tersebut, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi alat pendengarnya yang ia mendengar dengan alat tersebut. Tapi jangan diartiin secara letterlek Allah jadi kuping kita, bukan begitu. Kita mendengar dengan kuping, dengan pendengaran Allah. Maknanya apa? Begini Pak, kira-kira Allah mau nggak mendengar sesuatu yang buruk? Nggak mau, ya.
Maka ketika kita menjadi kekasihnya Allah, Allah mencintai kita, Allah lindungi nih kuping kita daripada sesuatu yang buruk, dengar yang kagak pantas. Bukan cuman telinga doang. Wa basarahu alladzi yabsuru biha, dan Allah akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Artinya ini mata Allah jaga dari yang haram-haram. Kemudian Allah akan menjadi tangannya, yang dengan tangan tersebut dia menggapai segala sesuatu. Tangan kita bakal dijaga dari sesuatu yang, jangan kata haram, yang makruh, yang subhat aja Allah jaga. Kalau apa? Kalau kita rutin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, di antara manfaat daripada melaksanakan ibadah sunnah secara kontinu, kita bakal diangkat, kita bakal dijadikan kekasihnya Allah, kita bakal dicintai oleh Allah. Maka sepanjang-panjang hidup kita, perjalanan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah dituntun sama zat yang maha benar, kira-kira bakal terjerumus ke dalam suatu kesalahan apa enggak? Enggak bakal. Maka jangan kaget. Maka wajar gitu. Kalau kekasih-kekasihnya Allah itu hampir kagak pernah berbuat kesalahan di luar daripada konteks Nabi dan Rasul ya. Ya, wali-walinya Allah itu, ya kekasih-kekasihnya Allah itu udah dituntun sama Allah. Jalannya begini, ntar kesono, maka mereka nggak jarang memiliki firasat-firasat, datangnya dari Allah. Ya, ya kan? Ya kalau kita dengar cerita banyak dah orang, ada yang mengetahui kejadian tentang masa depan. Di sono ada apa, di sono ada apa, dia tahu. Dari mana? Itu dia, Allah kirim utusannya untuk mengabarkan. Lantaran apa? Ibadah sunnah yang mereka laksanakan. Maka kita pun, kalau kita memiliki kuasa, kemudian kita memiliki seorang kekasih yang kita cintai, kita nggak mau tuh kekasih kita kenapa-napa, maka kita lindungi dari jalan manapun. Nah begitupun Allah, ketika dia zat yang maha tinggi, maha agung mencintai hambanya, hambanya itu bakal dijaga dari segala macam perbuatan dosa, dari segala macam mara bahaya. Maka kesimpulannya sih gampang, kalau kita pengen dicintai sama Allah, maka perbanyak ibadah sunnah kita.